Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Di siang hari ini, ikhwan dan akhwat, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di udara dalam program Tausiah Siang bersama narasumber kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah di edisi Selasa di tanggal 3 Juni 2025. Dan tema yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Zulhijjah, bulan Nabi Ibrahim. Telah hadir di tengah-tengah kita ikhwan dan akhwat Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Tafadhol Ustadz. Ya marhaba. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan kepada segenap pendengar Radio Silaturahim AM 720 untuk Islam yang satu, begitupun radio-radio dakwah Islam yang bersinergi ikut memancarkan gelombang suara dakwah Radio Silaturahim, ataupun ikhwan akhwat yang menyaksikan, pemirsa yang melihat melalui kanal YouTube Rasul TV, TikTok, YouTube, ya, atau yang lain, di mana saja berada, dan juga tentunya yang mendengarkan melalui gelombang suara Radio Garden Internasional di seluruh penjuru negeri. Barakallahu fikum jami'an, wa wafaqana wa iyyakum li ta'atihi wa maradhatih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini kembali kita berjumpa, dan juga mudah-mudahan perjumpaan ini dalam program Tausiah Siang Radio Silaturahim Allah anugerahkan perjumpaan yang membawa keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Nah, kita buka kajian Tausiah Siang hari ini dengan sebuah tajuk, bulan Dzulhijjah adalah bulan Nabi besar Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam. Kita buka dengan baca Ummul Quran, suratul Fatihah, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah. Allah masukkan kita minal muhtadin, al-hadil muhtadin, bersama an'amallah alaihim, orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan juga tak lupa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, Allah anugerahkan tulul umur fi husnil amal, sehat dan afiah, dan juga sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tak lupa kita mohonkan kepada Allah khususnya untuk guru kita, founder Radio Silaturahim, murabi kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, Allah anugerahkan sehat afiah. Orang tua kami Buya Ki Haji Ghazali Musannif, Abina Ki Haji Ihya Muhammad Ihya Ulumuddin, kemudian Amina Ki Syihabuddin, Habibana Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, guru-guru kami yang ada di mana saja berada, khususnya yang berada di kota Tarim, Hadramaut, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Faqih, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Proses Makkah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, Dr. Ali Mansur Kayali, Dr. Fadih Saleh As-Samirai Al-Baghdadi, Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Said Kamal Bagir Al-Haidari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan berikan mereka panjang usia, senantiasa dibimbing oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, wafaqana Allah wa iyyakum li ta'atih. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala afdhali khalqillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yaumaddin wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin, musyahidat, mustami'in dan mustami'at, mari kita ambil keberkahan merenungkan Al-Quran dari surah Al-Baqarah mulai ayat 124 hingga 129. Dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Sebahagian banyak dari saudara-saudara kita umat Islam dari seluruh penjuru dunia sudah berada di dua tanah suci, baik Madinah Al-Munawwarah maupun Makkah Al-Mukarramah. Mereka semua datang berduyun-duyun untuk melakukan sebuah ritual yang merupakan napak tilas dari perjalanan hidup seorang yang bernama Ibrahim, ayah dari Ismail Al-Halim dan Ishaq Al-Alim. Jutaan orang, bukan lagi ribuan, jutaan orang berangkat ke sana. Sebagian dari jamaah masih ada yang belum bisa masuk ke tempat kedua tanah suci. Mudah-mudahan Allah mudahkan agar bisa bersama-sama seluruh tetamu Allah melaksanakan wukuf di Arafah, tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, melontar jumrah Aqabah, ula dan wusta serta Aqabah di Mina, dan mudah-mudahan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Allahu akbar. Sebuah ritual yang itu merupakan buah dari pelajaran dari kehidupan Nabi besar Ibrahim, yang mana beliau seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk senantiasa menelaah, menggunakan nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Ketika beliau masih berada bersama seorang ayah angkatnya yang bernama Azar. Yang mana Azar ini adalah seorang pematung, pembuat patung. Yang patungnya digunakan menjadi media untuk menyekutukan Allah, alias mereka menyembah patung yang mereka buat. Lalu Allah anugerahkan Ibrahim anugerah akal dan dapat menggunakan akalnya untuk memastikan bahwa perbuatan ini sesuai dengan ketetapan akal. Dialog Ibrahim bersama ayah angkatnya terekam dalam beberapa ayat suci Al-Quran, di antara surah Maryam, surah Al-An'am, kemudian surah As-Saffat, dan yang lain-lain. Allahu Akbar. Untuk apa? Mencari Tuhan yang sejati. Kemudian Ibrahim dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikirannya setelah melihat kuasa Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bulan, rembulan, bintang-bintang, matahari, sehingga Ibrahim menyembah Tuhannya, menemui atau mendapatkan Tuhan sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan istiqra'nya, menggunakan akal, sehingga Allah gambarkan menjadi seorang yang muqinin, beribadah kepada Tuhan berdasarkan ilmu. Muqinin, berdasarkan ilmu, yakin dengan dasar ilmu.
Allah. Inilah Ibrahim. Dan kemudian berdakwahlah Ibrahim di hadapan raja, seorang raja yang penyembah berhala, dikenal dengan nama Namrud. Ibrahim kembali menjalani kehidupan normal sebagai seorang suami bagi seorang wanita bernama Sarah, sehingga beliau lanjut usia, belum lagi dianugerahkan anak keturunan. Subhanallah. Lalu kemudian Ibrahim yang asalnya berada di negeri Babilonia, hijrah menuju Palestina atau Baitul Maqdis bersama istrinya, mendakwakan Islam. Dan kemudian Allah perintahkan Ibrahim berhijrah kembali, meninggalkan Palestina atau Baitul Maqdis, pindah ke sebuah lembah yang kering kerontang yang disebut dengan Makkah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah anugerahkan beliau di sana seorang putra. Setelah beliau terheran-heran bagaimana mungkin yang sudah lanjut usia, istrinya pun belum lagi ada harapan, namun Allah anugerahkan anak keturunan dari istri yang kedua yang bernama Hajar, yang beliau hijrah dari Baitul Maqdis menuju Makkah. Baru terlahir anak yang kecil, Ismail, baru lagi masih jabang bayi. Allah perintahkan tinggalkan Makkah, tinggalkan Ismail, tinggalkan ibunya Hajar, kembali ke Baitul Maqdis atau Palestina, menjumpai istri yang pertama, yaitu Sarah. Lalu beliau di sana dianugerahkan seorang anak dan menetap di sana hingga Allah perintahkan kembali menuju Makkah, menjumpai istrinya yang kedua, Ibunda Hajar, bersama putranya Ismail. Setelah sekian tahun meninggalkan mereka berdua di lembah tersebut. Allahu Akbar. Usia berapa Ismail berjumpa dengan Ibrahim? Gambaran Al-Quran, balaghas sa'ya, sampai pada usia sudah mampu bekerja dengan sendiri, mandiri. Lebih kurang 15 tahun. Berarti seorang Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di sebuah lembah yang kering kerontang, ya, selama 15 tahun. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. La ilaha illallah. Dari situ terjadilah peristiwa yang disebut dengan tawaf antara Bukit Safa dengan Marwah. Lalu seorang ibu melihat seorang Ismail yang kehausan, tidak ada minuman, tidak ada makanan, sebuah lembah yang sepi, kering kerontang. Beliau mencari pertolongan, yang akhirnya Ismail mengguncang-guncangkan kakinya. Lalu Allah keluarkan sebuah air yang begitu berkah, disebut dengan Zam-Zam, dikenal dengan air Zam-Zam, yang mana sejak zaman Ismail hingga hari ini air tersebut tidak kunjung kering, tidak pernah kering. Allahu Akbar. Lalu dari situlah Allah Subhanahu wa taala jadikan napak tilas Ibunda Hajar berjalan antara Bukit Safa dan Marwah, lebih kurang jaraknya 3,5 kilo, mencari bala bantuan, mencari barangkali ada air. Maka di situ ada sebuah ritual ibadah yang bernama sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, faman hajja aw i'tamara fala junaha alaih an yattawafa bihima innas safa wal marwata min sya'airillah. Bukit Safa dan Marwah, begitupun berjalan mengelilingi Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran, bahagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Quran surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar agama Allah, itulah bukti dari ketakwaan hatinya. Allahu Akbar. Ibrahim, Dzulhijjah, bulan Ibrahim. Lalu apakah selesai? Tidak. Ujian masih banyak lagi. Oleh karenanya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 yang tadi Al-Fakir baca, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat fa atammahunna. Ayat ini turun kepada baginda Rasul untuk menjadi sebuah pelajaran, kata Allah.
ingatlah wahai Rasulku Muhammad, idzibtala, ketika ada ujian terhadap siapa? Ibrahima, terhadap Ibrahim. Siapa yang memberikan ujiannya? Rabbuhu, Allah Tuhannya. Berupa apa? Bi kalimat, dengan banyak perintah dan panduan, tuntutan kepada Ibrahim. Lalu bagaimana respon Ibrahim? Apa sikap Ibrahim? Fa'atammahun, Ibrahim menyelesaikan ujian, perintah ataupun tuntutan Allah terhadap dirinya dengan begitu sempurna. Lulus uji, bukan sembarang lulus, namun mendapatkan nilai yang sangat sempurna. Allahu Akbar. Lalu apa yang Ibrahim dapatkan setelah Allah sebutkan bahwa Ibrahim melewati ujian, perintah dan tuntutan Allah terhadap dirinya dengan begitu sempurna? Maka gelar hasil dari melaksanakan ujian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan Ibrahim dan berikan gelar kehormatan pada Ibrahim dengan sebutan inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh aku telah jadikan dan angkat dirimu wahai Ibrahim untuk seluruh manusia. Aku angkat dirimu menjadi seorang imam, pimpinan, tauladan, panutan, ya, bagi seluruh manusia. Ini buah dari menjalani ujian-ujian Allah dengan begitu tekun, sabar, hingga lulus sempurna melewati ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pendengar dan pemirsa Rasil di mana saja berada. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang Ibrahim? Sikap apa yang ia tampakkan ke hadapan Allah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gelaran yang begitu agung? Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim semenjak dini, semenjak kecil, remaja, dewasa, dikenal dengan bapak rasional. Seorang yang sangat rasional, menggunakan rasio, akal dan pikirannya dalam menentukan satu hal yang ada di hadapannya. Ibrahim rupanya seorang yang visioner. Tidak sembarang manusia, bahkan para nabi yang rasul, mendapatkan gelaran dengan sebutan inni ja'iluka linnasi imama. Bahkan boleh jadi gelaran ini Allah tidak sematkan pada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Ibrahim. Allah beritahukan Ibrahim, saat ini aku angkat dirimu sebagai suri tauladan dan pimpinan, imam bagi seluruh manusia. Ibrahim karena seorang visioner tidak menyia-nyiakan kesempatan pangkat yang diberikan oleh Allah kepadanya ketika itu. Lalu ia meminta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Tuhan, kalau begitu jangan hanya diriku yang kau angkat sebagai imam bagi seluruh manusia. Aku juga menginginkan anak keturunanku menjadi imaman linnas atau linnasi imama. Tuhan, jangan hanya aku Tuhan, anak, cucu, cicit dan dzurriyyahku nanti, tetapkan mereka semua menjadi imam bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyikapi permohonan Ibrahim dengan sebuah jawaban dengan mengikuti syarat dan ketentuan. Apa kata Allah? La yanalu ahdi az-zalimin. Oke Ibrahim, kita deal. Oke, saya pun siap menjawab permintaanmu, tapi dengan catatan, yang aku angkat sebagai imam bagi manusia dari anak keturunanmu hanyalah mereka yang tidak berlaku zalim
terhadap dirinya ataupun orang lain dan apapun yang ada di sekitarnya. Karena hakikatnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Namun akan tetapi hamba-hamba Allah lah yang menzalimi diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah beritahukan, baik Ibrahim, aku penuhi harapanmu, aku penuhi permintaanmu, aku berjanji siap melakukannya dengan catatan hanya untuk para anak cucu yang tidak berlaku zalim. Selepas jeda ini kita sambung kembali insyaallah taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami masih dalam program Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jeda, tadi kita telah mendengarkan pemaparan dan kami kembali dengan pemaparan yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Fawaz Abizawiyah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di ayat 124 tadi bagaimana seorang Ibrahim yang begitu visioner ketika Allah Subhanahu wa taala angkat beliau dan berikan beliau sebuah gelaran yang begitu agung, beliau langsung berpikir bagaimana bukan hanya dirinya saja yang Allah anugerahkan kepemimpinan, namun juga anak keturunannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Ketika memberikan satu kemuliaan, itu tentunya adalah merupakan bayaran atau pembalasan dari usaha dan upaya yang dilakukan oleh seorang hambanya. Maka ketika Ibrahim meminta bahwa ada nanti tentunya anak keturunannya yang juga Allah anugerahkan gelar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengiyakan. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di antara putra Nabi Ibrahim, dan kita ketahui bahwa Ibrahim punya dua putra. Yang pertama Ismail dari ibu yang bernama Hajar, dan Ishak menyusul kemudian dari istri yang pertama yang bernama Ibu Sarah. Dalam sejarah begitu namanya. Ismail seorang putra yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ghulam Halim, dan Ishak digelar dengan sebutan Ghulam Alim. Halim maknanya seorang yang begitu santun, yang mampu menahan dirinya tatkala layak untuk marah. Kemudian Ishak bergelar Alim, seorang yang menguasai ilmu pengetahuan. Nah, di ayat 127 Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya Ibrahim dan Ismail ini, ya, melakukan satu pekerjaan proyek yang begitu dahsyat, yang begitu agung, yaitu membina Ka'bah, merapikan kembali bangunan Ka'bah yang Allah inginkan Ka'bah ini menjadi masabatan linnasi wa amna, di ayat 125 dari Quran surah Al-Baqarah. Lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah agar Baitullah menjadi tempat kumpulnya umat manusia yang saat itu belum ada tentunya. Bahkan di ayat lain Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengumumkan siapa di antara manusia yang ingin dan mau melaksanakan tawaf dan sa'i di sekeliling Ka'bah. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq liyashhadu
manafi'a lahum. Ibrahim pun ketika Allah perintahkan untuk mengumandangkan panggilan haji, hatinya bertanya, siapa yang akan mau datang ke sini? Dan bagaimana aku mengumandangkan panggilan ini sedangkan orang tidak ada sekelilingnya? Namun beliau dikenal sebagai seorang yang aslamtu li rabbil alamin, orang yang selalu berpasrah diri jiwa raga di hadapan perintah Allah tanpa perlu mengomentari, tanpa perlu berbahasa basi, tanpa perlu menentang perintah Allah. Seorang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Hati yang begitu bersih, hati yang begitu selamat dari bermacam penyakit. Seorang yang begitu berpasrah diri, bahkan Allah memberi nama sebagai seorang muslim. Nah, di ayat 127 Allah menceritakan tentang ayah dan anak yang membina Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida wa Ismail, seorang yang kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan firman-Nya kepada Rasulnya Muhammad, ingatlah ketika Ibrahim membina fondasi-fondasi Ka'bah bersama putranya Ismail, lalu ia berdoa. Dan doa ini perwujudannya adalah dengan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Apa doa Ibrahim setelah ia membina Ka'bah? Ini sebuah pesan dari Al-Quran. Setiap kita selesai melakukan sebuah proyek, ya, bacalah doa ini agar keberkahannya, manfaatnya tampak terus sepanjang masa. Sebagaimana yang dibuktikan oleh Ibrahim, kita lihat saat ini tanah suci Makkah yang asalnya kering kerontang berkat proyek Ibrahim dan doa Ibrahim, seluruh umat manusia datang menuju ke sana. Bahkan Ibrahim pernah berdoa dengan sebuah doa yang bila dilihat pada saat itu sebuah lembah yang kering kerontang, mustahil doa Ibrahim akan terwujud. Namun perwujudannya bisa kita rasakan sampai saat ini, saat seorang berada di sekitar Ka'bah, di antara doa Ibrahim, warzuqhum minas thamarat. Warzuqhum minas thamarat. Tuhan, berikan rezeki berupa buah-buah yang datang, yang ada, ya, selalu ada di sekitar tanah haram tersebut. Anda berangkat ke tanah suci, melihat coba sekeliling Ka'bah, apa buah yang tidak ada? Semua Allah berikan rezeki bagi para pengunjung di sana. Nah, Ibrahim berdoa setelah ia dan putranya Ismail membina Ka'bah atau merapikan bangunan Ka'bah atau merenov bangunan Ka'bah dengan sebuah doa yang menurut saya mesti kita hafalkan, lalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala setiap selesai kita membuat satu proyek atau melakukan sebuah perbuatan dari amal-amal kebajikan. Apa doanya? Yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuhan, terimalah dari kami apa yang sudah kami kerjakan ini. Yang mana dalam ayat itu digambarkan adalah pekerjaan membina dan merenov bangunan Ka'bah. Karena Allah yang memerintahkan, wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allahu Akbar. Bahkan tempat Ibrahim berdiri, Allah perintahkan untuk dijadikan tempat salat, tempat berdoa, memanjatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena proyek Ibrahim bahagian dari amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, Tuhan, terimalah apa yang sudah kami kerjakan dari perbuatan kami ini. Innaka, sungguh dirimu Tuhan, anta, iya engkau Tuhan, betul-betul as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Ibrahim, Rabbana, Tuhan kami, duhai Tuhan kami, waj'alna, jadikan kami berdua, saya Ibrahim dan putra saya Ismail, muslimaini laka,
jadikan kami berdua sebagai seorang yang betul-betul berpasrah diri kepadamu, memasrahkan jiwa, raganya, pikirannya, hidupnya tulus pasrah untukmu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikan juga anak keturunan kami berdua ini sebagai apa? Ummatan muslimah, sebagai sekelompok manusia yang juga muslim, orang-orang yang berpasrah diri. Coba tengok, Ibrahim sangat mengharapkan memiliki anak keturunan yang begitu banyak, sampai-sampai beliau minta, jadikan dzurriyyah kami berdua ini sebagai ummah, sekelompok komunitas besar umat manusia yang muslimatan lak, yang betul-betul berpasrah diri terhadapmu, memasrahkan jiwa dan raganya untukmu. Harta, pikiran, tenaga, semua diserahkan padamu. Atau dalam bahasa Jawa, orang yang pasrah, bongkoan. Muslimatan lak. Yang ketiga doa Ibrahim, wa arina manasikana. Tunjukkan, perlihatkan pada kami manasikana, tata cara nusuk atau ibadah kami. Ini juga berarti minta, bukan hanya dipertontonkan, diperlihatkan kepada kami berdua prakteknya, tapi juga untuk orang-orang setelah kami, anak keturunan kami, umat-umat kami. Wa tub alaina, permintaan beliau yang keempat, terimalah taubat kami. Subhanallah. Agar betul-betul ibadah kita tidak hilang sia-sia dengan sebab maksiat batin, riya misalnya, ujub misalnya. Minta amalnya diterima, dan juga bersihkan hati, dan terima taubat kami, ya Allah. Setelah beramal soleh nih, minta kepada Allah, terima taubat kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguh dirimu maha menerima taubat dan maha penyayang. Ada lagi doa Ibrahim? Ada. Bukan hanya itu. Ada doa yang berikutnya, yang ini doa gambaran seorang Ibrahim yang begitu visioner. Bukan hanya minta anak keturunan menjadi ummah yang muslimah. Bukan. Ada lagi doa Ibrahim yang begitu dahsyat, yang manifestasinya atau perwujudan ini terus gambar dalam sosok cicit beliau yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang menjadi sosok panutan, bahkan rahmat bagi alam semesta raya. Doa berikutnya, Rabbana wab'ats fihim. Tuhan, tolong kau utus fihim, di tengah umat-umat muslimah tadi, anak keturunan kami, rasulan, seorang dutamu, duta penyampai risalahmu, pembawa risalahmu, minhum, dan kau utus di tengah mereka, tapi juga berasal dari mereka. Subhanallah. Ini Ibrahim begitu dahsyat permintaannya. Minta kepada Allah agar diutus di tengah-tengah anak keturunannya seorang rasul, penyampai risalah Tuhan, penyambung estafet maraton dakwah. Bukan dari orang luar, bukan, tapi juga minhum, dari orang-orang atau yang berasal dari anak keturunan kami di tengah mereka itu juga. Allahu Akbar. Sungguh seorang ayah yang visioner. Masya Allah. Rasulan minhum. Apa perannya? Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatik. Seorang duta yang peran dan tugasnya adalah mentilawahkan, membacakan, menyampaikan ayat-ayat sucimu, Allah. Wa yu'allimuhum, dan nantinya mengajarkan mereka Alkitab, kitab yang berasal darimu. Subhanallah. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga orang yang mengajarkan aplikasi hikmah dari ilmu yang telah disampaikan olehnya. Hikmah adalah pengamalan dari ilmu. Maka arti hikmah bisa diartikan sistem kendali, bagaimana seorang mengendalikan jiwanya
berlandaskan ilmu tadi yang ia ajarkan dari kitabmu. Allah Akbar. Wa yuzakkihim, tidak hanya cukup mengajarkan, tidak hanya mengajak orang untuk membacakan ayat-ayat sucimu, tidak. Rupanya kata Ibrahim yang juga wa yuzakkihim, yang mampu membersihkan jiwa-jiwa mereka, hati, akal, pikiran mereka dari hal yang tidak baik. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau, ya dirimu Allah, Al-Aziz, zat yang maha menang, Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam memutuskan dan menetapkan sebuah ketetapan urusan. Subhanallah, doa Ibrahim begitu agung. Maka jangan sampai kita tidak membacanya sehari, sekali dalam sehari. Terlebih lagi minimal dapat kita baca sehari 5 kali selepas sholat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Atau kalau anak kita lebih dari 2, muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mudah-mudahan secuplik dari kisah Ibrahim yang ada di bulan Dzulhijjah ini, dan kita akan sambung di pertemuan berikutnya biidznillah taala, dapat kita ambil menjadi sebuah pelajaran yang dapat kita tiru dan kita contoh dari sosok Nabi besar Ibrahim ala nabina wa alaihi afdalus shalah wassalam. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami berikan waktu kepada host kami, Kang Abi Agus. Fadhal, barakallahu fikum. Baik. Jazakallah Ustadz atas pemaparannya, dan kita langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak 3 agama besar, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, yang secara keimanan seharusnya menyatukan umat dari ketiga agama tersebut. Namun kenyataannya kita menyaksikan konflik berkepanjangan, termasuk tindakan kekerasan dan penindasan seperti yang dilakukan oleh kelompok Zionis di Palestina. Bagaimana kita memahami perpecahan ini dari perspektif ajaran Nabi Ibrahim, dan apa yang bisa kita pelajari untuk membangun kembali persaudaraan dan keadilan di tengah situasi yang sangat kompleks ini? Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjawab kesalahan persepsi orang-orang terhadap sosok Nabi Ibrahim. Dalam sebuah ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Nasrani. Ibrahim adalah sosok seorang yang begitu berjalan lurus dalam berkeyakinan yang disebut dengan seorang Muslim. Agama yang dibawa oleh Ibrahim ini adalah Islam. Begitupun seluruh agama yang disampaikan oleh nabi-nabi pasca Ibrahim. Lalu, apakah itu agama Yahudi dan Nasrani? Agama Yahudi, agama Nasrani bukan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tapi merupakan sempalan yang diklaim sebagai ajaran agama. Yahudi ini nisbat kepada seorang yang bernama Yahuda. Yahuda salah satu anak dari Nabi Yakub. Beliau pun seorang nabi,
dan menyampaikan ajaran ayahnya Yakub. Yakub mendapatkan ajaran agama ini dari Ishak. Ishak dari ayahnya bernama Ibrahim. Jadi agama mereka Islam. Nah, pengikut-pengikut Yahuda yang mengkultuskan beliau menyimpang dari ajaran Islam, menisbatkan ajaran mereka sebagai sebuah ajaran yang bernama Yahudi. Artinya pengikut Yahuda. Begitupun Nasrani. Nasrani ini adalah sebutan bagi para ansarnya Nabi Isa. Agama yang dibawa Isa, agama Islam. Nah, jadi perlu kita pahami, Yahudi dan Nasrani bukanlah agama Nabi Ibrahim. Tapi sempalan yang yang dibuat oleh para pengikut Yahuda, ya, yang mengkultuskan Yahuda. Begitupun Nasrani adalah sempalan yang dibentuk oleh para pengikut-pengikut Nabi Isa, lalu menisbatkan ajaran mereka dengan sebutan Nasrani. Dan Isa serta para Ansar Yahuda, mereka bercuci tangan. Mereka semua adalah para hamba-hamba Allah yang saleh. Apa yang berlaku di Palestina saat ini, di Gaza khususnya, juga bukan ajaran agama Yahudi. Itu adalah pemikiran kaum Zionis dari pengikut ajaran Yahudi. Gitu. Nah, jadi kita bagaimana menyikapinya? Yahuda, Isa, Ansarnya Isa, semua berlepas tangan dari ajaran tersebut. Ajaran agama Tuhan adalah ajaran agama yang sangat menghormati kemuliaan nyawa dan darah. Maka itulah bukan ajaran Islam, ya. Namun sempalan-sempalan mereka ini, khususnya pemikiran Zionis, ya, di kalangan Yahudi ini, inilah yang merusak citra agama yang dibawa oleh Nabi besar Ibrahim ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi ini menjawab bahwa Nabi Ibrahim itu bukan bapak tiga agama, ya? Bukan. Ibrahim bapaknya agama Islam. Ya, karena Nabi Ibrahim monoteisme, ya. Iya. Bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Begitu. Kalau ada yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim bapak tiga agama ini, dari mana mereka bisa mengatakan itu? Karena mereka berpikir Yahudi adalah ajaran Nabi Ibrahim. Nasrani juga ajaran Nabi Ibrahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjawab itu dan mengkantar pemikiran itu dengan firman-Nya, "Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala sebagai simbol penolakan terhadap kesyirikan adalah momen penting dalam dakwah beliau dan diabadikan dalam Al-Quran. Namun dalam konteks dunia modern yang sangat plural dan penuh dengan berbagai kepercayaan, bagaimana kita bisa menginterpretasikan tindakan tegas Nabi Ibrahim ini tanpa menimbulkan sikap intoleransi terhadap keyakinan lain? Apakah ada batasan atau cara berdakwah yang bisa kita pelajari dari kisah ini agar tetap menghormati perbedaan sekaligus menegakkan kalimat tauhid? Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan firman-Nya, "Fadzakir." Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Rasulku Muhammad, sampaikan peringatan. Zikir adalah nama lain dari Al-Quran. Sampaikan saja ajaran Al-Quran. Sampaikan kaidah-kaidah Quran tentang ketauhidan dan bahayanya syirik dan kemusyrikan. Sampaikan dari Al-Quran tentang tauhid. Sampaikan dari Al-Quran bahwa Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ingat, peranmu hanyalah sebagai seorang yang menyampaikan peringatan tadi. Innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Dirimu bukan seorang yang menguasai atau orang yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala memaksakan orang lain
untuk mengikuti ajaran yang engkau dirimu sampaikan dariku, kata Allah. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka batasannya sampaikan kebenaran. Sampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang ketauhidan. Sampaikan bukti-bukti kebenaran dalam Al-Quran. Sampaikan kisah para nabi ya tentang ketauhidan. Dan beritahukan bahwa makna tauhid itu adalah hanya mengesahkan Allah dan tidak memberi peran atau kesempatan atau ruang untuk Allah menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk benda atau pemikiran, semua yang berseberangan dengan konsep tauhid bukanlah ajaran Tuhan. Lalu biar orang lain memilih apa yang benar sesuai akal pikiran mereka, maka mereka akan mengikutinya. Bila tidak, Rasul tidak diberikan kewenangan kecuali hanya menyampaikan, bukan memaksa orang untuk mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Itu saja. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik. Dan pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang antrian haji sampai puluhan tahun. Kalau sudah daftar tapi ternyata umur kita nggak sampai waktu berangkat, gimana sebaiknya kita menghadapi dan memaknai hal tersebut dari hamba Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seorang yang beriman kepada Allah dan mengetahui bahwa panggilan haji adalah panggilan Allah, panggilan iman, maka kewajibannya adalah ketika sudah mendengar ayat tentang kewajiban tentang berhaji, maka segera niatkan dengan niat yang tulus, yang kukuh, bahwa ia akan melaksanakan ibadah haji. Itu pun Allah berikan sebuah panduan, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan, ya, jalan dan cara untuk melaksanakan hajjul baiti tersebut. Daftar antrian puluhan tahun. Daftarlah bila memang sudah ada kemampuan. Sekalipun belum ada jalan, kecuali hanya mendaftar. Bila ajal datang menjemput, belum melaksanakan ibadah haji, maka gugur sudah kewajibannya. Atau bila ada cara lain, jalan lain untuk menuju Baitullah, silahkan tempuh jalan tersebut agar kewajiban, tanggungan kewajiban haji gugur baginya. Bila ajal datang belum juga sampai, maka orang tersebut sudah melaksanakan niat kewajibannya, melalui niatnya, dan insya Allah Allah akan terima niat ibadah hajinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah siang kita di hari ini bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Dan sebelum berpisah, kita akan mendengarkan kesimpulannya dari Ustadz. Masya Allah. Kesimpulannya, mari kita belajar menjadi seorang ayah. Mari kita belajar menjadi seorang panutan. Mari kita belajar menjadi seorang contoh teladan yang baik bagi orang lain melalui membaca Al-Quran, mempelajari kisah Nabi Ibrahim dari banyak ayat Al-Quran. Bulan Dzulhijjah adalah bulan Ibrahim. Ibrahim adalah imaman linnas, pemimpin manusia. Insya Allah kita lanjutkan kisah tentang Ibrahim di bulan Dzulhijjah ini di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di hari ini bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Terima kasih Anda telah bersama kami. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.